Well, hola people, konnichiwa, back again bersama Selvian di channelnya Kudetek. Dan emang agak telat ya nge-review HP ini. Tapi emang ya gimana gitu kan, namanya juga kudet gitu kan, kurang update gitu. Dan mungkin kalian juga udah pada tahu lah ya HP ini, yaitu Oppo Reno 11 F5G. Yang kalau dilihat dari harganya sih ya sekitar 4,5 juta ya bre. Mirip-mirip sama harganya Redmi Note 13 Pro 5G yang kemarin kita review. Tapi kalau lu cari harga promonya, lu bisa dapat harga di angka 3,8 juta bre. Ya lumayan lah ya kan, dapat diskon 700.000. HP ini adalah HP Oppo yang terbilang worth it bre. Karena kalau dilihat dari harga ini masih bisa dibilang oke lah ya, nggak mahal-mahal banget. Tapi spek yang dikasih atau yang ditawarin masih sama kayak abangnya, itu Oppo Reno 11 yang 5G yang basicnya, kagak dipangkas sama sekali bre. Bahkan di beberapa sisi Oppo Reno 11 F5G ini lebih unggul lah ya kan. SoC-nya sama-sama pakai Dimensity 750 yang kalau dilihat dari performanya ternyata mirip ya sama Snapdragon 7S Gen 2 bre. Tembus sekitar 610 ribuan poin. Pas kita uji 5 kali ada penurunan dikit di pengujian kedua bre. Setelah itu stabil di 610 ribuan poin untuk skornya. Kalau dibandingin sama beberapa HP yang pernah kita review, Oppo Reno 11 F5G ini ada di tengah-tengah lah ya, nggak yang rendah-rendah banget. Tapi nih kalau di pengujian Geekbench 6 Dimensity 750 ini kurang oke di single core-nya bre. Di multi core-nya pun ya kurang ngegas gitulah. Ketinggalan sekitar 17% dari Redmi Note 13 Pro 5G. Dan begitupun di pengujian 3D Mark atau GPU-nya ya. Di Slingshot Extreme dapat skor 4240 poin. Kalau dibandingin sama yang lain kurang begitu menarik ya. Dan di Wildlife Extreme dapat skor di 625 poin ya. Lagi-lagi Reno 11 F5G ini kurang outperformnya nih. Tapi di CPU throttling test, Reno 11 F5G ini stabil loh ya kan. 30 menit pertama stabil di 93% tanpa naik turun, dan di pengujian 45 menit stabil juga di 89%. Dan di pengujian 1 jam pun masih sangat stabil di 91% bre. Ya sempat turun itu pun 89% aja ya. Berarti bre, emang ya Dimensity 750 di Reno 11 F5G ini ngutamain stabilitas supaya tidak panas dong. Pas kita cek suhu permukaannya pun di angka 39 derajat Celcius. Itu bukan angka yang tinggi bre. Terus kita ada uji render video pakai aplikasi CapCut ya kan. Ini kita berlangganan CapCut Pro biar bisa pakai ya fitur-fitur yang pro gitu kan. Render video ditambah teks gitu, durasi 1,5 menit di resolusi Full HD 30 fps, butuh waktu sekitar 55 detik bre untuk waktu rendernya. Dan buat urusan gaming gimana nih? Oppo Reno 11 F5G kita tes buat main gaming. Kita ada tes 6 game termasuk game yang baru yaitu COD Warzone. Ini game berat banget ya. Main 30 menit pakai grafik low dapat rata-rata di 31,9 fps ya, naik turun dan minimumnya di 15 fps bre. Emang ya ini game masih belum optimal banget sih ya. Terus kita coba turunin grafiknya ke min ya, atau minimum kali ya. Main 30 menit juga ya lumayan lah ya, ada peningkatan ya walaupun cuma 2 fps doang, sekitar 33,7 fps bre. Dan ya naik turun fps-nya berasa banget sih ya. Di beberapa scene juga dapat stutteringnya bre. CPU shake-nya juga jalan kisaran 70% sampai 80% naik turun. Dan buat baterainya, main total 1 jam berkurang 16% bre. Ini lebih cepet turun baterainya ketimbang game lain sih ya. Dan untuk suhu permukaannya sih masih terjaga ya, agak anget-anget dikit main di game ya kan. Bagian layar sekitaran 41 sampai 42 derajat Celcius. Buat bagian belakang sih aman aja ya, di kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius bre. Next ada COD Mobile ya, lebih ringan nih game. Main 30 menit pertama pakai grafik high, frame rate-nya very high. Rata-rata itu stabil banget di 37 fps bre. Terus kita tes pakai grafiknya low, frame rate-nya max, main 30 menit juga, rata-rata fps-nya tuh jelas stabil di 57,8 fps. CPU usage-nya tuh masih sama di kisaran 70%, tapi untuk suhunya tuh jauh lebih adem lah ya kan. Main total 1 jam, baterainya tuh berkurang sekitar 12% bre. Dan selanjutnya ada game PUBG Mobile. Ini ada kita tes 2 grafik settingan ya. Grafik pertama kebuka HDR, frame rate-nya ultra. Main 30 menit rata-rata fps-nya sih naik turun di kisaran 34 fps bre. Jadi dasaran dari aku sih ya pakai settingan grafik smooth, frame rate-nya ekstrim aja ya. Main 30 menit masih oke lah, rata-rata dapat di 53 fps walau sempat turun di 45an fps bre. Baterainya main total 1 jam berkurang 13%. Ya mirip-mirip lah ya sama COD Mobile tadi. Next main Mobile Legends nih. Ini sih cukup impress ya bre di HP ini ya. Main 1 jam lebih 15 menit cowok ya kan, sampai lupa ya kalau lagi ngebenchmark gitu gua. Grafik settingnya kebuka sampai ultra, frame rate-nya super. Tapi cuma mentok di 60 fps doang.
dan itu stabil banget bre. Padahal frame rate-nya tuh udah kebuka super loh. Ternyata harus ada yang diubah di bagian settingannya, di bagian display, terus ke screen refresh rate kalian ganti ke high ya, dan ke app specific refresh rate-nya di bagian Mobile Legends nanti kalian ganti dari 60Hz ke 90Hz bre. Barulah pas kita mainin jalan di 90 FPS buat Mobile Legends ini, dan buat penggunaan baterainya main 1 jam berkurang sekitar 13% bre. Dan suhu permukaan pas main game Mobile Legends nih 30 menit di kisaran 39 derajat Celcius bagian depan dan 37 sampai 38 derajat Celcius di bagian belakang. Ini terbilang adem ya, kita main 1 jam lebih bre. Dan next ada game Aspal 9 ya, pakai grafik high quality, rata-rata itu dapat di 55 FPS, cukup stabil. Ya easy lah game Aspal 9 bre. Dan game terakhir udah jelas kalian mempertanyakan ya bang, Genshin Impact gimana nih ya kan. Kita tes 2 grafik bre. Pertama main 30 menit pakai grafik medium setting, rata-rata tuh nggak begitu memuaskan ya, di kisaran 34,9 FPS, dan itu pun naik turunnya berasa banget. Pas Hyper Boost-nya diaktifin, peningkatan FPS-nya pun ya nggak begitu signifikan lah ya, cuma naik 1 FPS doang bre. Jadi saran dari aku sih kalian mainin di grafik low aja ya kan. Main 30 menit rata-rata FPS-nya tuh lumayan oke lah, di kisaran 41,7 FPS bre. Dan emang berasa sih ya game ini tuh berat banget ya, setara sama COD Warzone gitu. CPU usage-nya aja sempet nyentuh 80% bre. Buat baterainya jelas lebih irit kalau kalian pakai grafiknya low. Main 30 menit turun 9%. Sedangkan di grafik medium main 30 menit turun di 10%. Ya walaupun cuma beda 1% doang sih ya. Iya lumayan lah. Dan sebelum kita lakukan pengujian benchmark tadi bre, dari mulai benchmark sintetis, benchmark gamenya, kita tuh ternyata ada dapat update ya. Jadi kita update dulu tuh kisaran 175 MB gitulah. Dapat improvement di kamera sama sistem stabilisasinya gitu bre. Kalau buat OS-nya pakai Android versi 14 dengan ColorOS 14 juga. Oh iya, ngomongin soal ColorOS-nya Oppo ya. Oppo tuh ngejanjiin Reno 11 series tuh dapat 3 tahun OS update dan 4 tahun security update bre. Dan kalau ngomongin ColorOS-nya Oppo emang asik sih ya. User interface-nya tuh nyaman, gak ada iklan, buka tutup aplikasinya tuh smooth ya kan. Animasinya juga oke ya kan, yang gak lebay-lebay gitu lah ya kan. Multitasking, pindah-pindah aplikasi juga gampang ya kan, gak ribet gitu. Karena memang aku pribadi sih prefer yang swipe-swipe gitu bre, buat pindah-pindah aplikasi. Soalnya kan udah terbiasa pakai iOS gitu kan. ColorOS ini udah sebaik One UI Samsung sih ya kalau menurutku untuk user experience-nya. Ya menurut kalian gimana nih untuk ColorOS dari Oppo ini bre? Coba kalian diskusi di kolom komentar bre. Kalau fitur-fitur yang menarik dari Oppo Reno 11F 5G ini sih ada banyak ya. Pertama ada NFC yang selain bisa dipakai buat cek saldo dan isi e-money, bisa juga ya dipakai buat duplikat kartu akses kita bre. Misalkan ya kartu kamar ataupun kartu e-money gitu ya. Jadi kalau mau di MRT ataupun di bus nggak perlu buka-buka kartu lagi ya. Tinggal tap in aja pakai HP ini bre. Next di bagian security biometriknya udah pakai in-display fingerprint bre, yang lumayan cepet ya bacanya ya. Terus ada fitur kayak di iOS ya. Kalau kalian masuk ke galeri terus kalian tap objek di fotonya, nanti muncul animasi kayak di iOS gitu bre. Dan kalian bisa jadiin stiker instan ataupun bisa di copy langsung instan bre. Ditambah ada fitur Google Lens ya di HP ini. Jadi bisa langsung cari tahu di galeri HP tanpa perlu buka aplikasi Google Lens-nya bre. Terus ada fitur remove background di foto ya, tapi implementasinya sih masih belum begitu baik ya kan bre. Dan bisa gonta-ganti watermark juga kalau misalkan kalian mau ganti atau mau tambah watermark, atau mungkin ya ngehapus watermarknya gitu loh. Dan terakhir mungkin di fitur HP ini yaitu ratingnya, karena HP ini udah punya sertifikasi IP65 yang artinya bisa tahan cipratan air dan bisa tahan debu juga bre. Ini ngebantu banget kalau misalkan kalian tuh ya hujan-hujanan atau nggak sengaja ketumpahan air kopi gitu ya kan. Jadinya air kopi sih agak bahaya sih. Cuma emang yang kurang dari HP ini sih ya ada di bagian speakernya bre ya kan, karena belum stereo speaker alias masih mono speaker bre. Dan lubang kesukaan kita semua absen di HP ini alias lubang jack 3.5 mm. Sayang banget ya. Ya mau nggak mau ya untuk urusan audio cuma bisa pakai TWS ataupun ya pakai splitter audio Type-C-nya bre. Padahal ini cukup penting loh untuk urusan audio atau entertainment gitu kan. Tapi Oppo ngasih kompensasi berupa boostingan volume level sampai 300%. Ini buat apa gitu ya kan? Buat kualitas speakernya sih lebih berasa di mid dan treble-nya ya bre. Di volume level tinggi berasa banget treble boost-nya bre. Buat low frekuensi menurut aku sih agak kurang ya. Kurang begitu nendang gitu loh. Jadi speaker di HP ini menurutku sih kurang ya kan. Sedangkan buat urusan baterai, Oppo Reno 11 5G ini punya kapasitas baterai 5000 mAh. Ya cukup standar untuk HP-HP sekarang lah ya. Screen on time pas kita tes pakai software Work 3.0 Battery Life dapat screen on time 16 jam 35 menit bre. Ini ngalahin semua HP yang pernah kita tes atau kita review. Redmi Note 13 Pro 5G aja cuma 11 jam 20 menit. Realme 12 Pro Plus 5G
aja dapat SOT 13 jam 17 menit dan Poco X6 5G dapat SOT 13 jam. Jadi memang ini baterainya sih luar biasa awet ya. Semua settingannya tadi tuh sama ya, pakai WiFi dengan volume dan brightness level di 50% selama pengujian. Kalau buat penggunaan yang lebih berat lagi ya, jelas bakal beda hasilnya bre untuk screen on time-nya. Pas digeber bener-bener dipakai full buat main game, HP ini dapat screen on time sekitar 6 jam lebih dikit. Ya kalian bisa lihat tabel berikut lah. Emang bener-bener kita pakai buat full gaming bre. Ya kalau kalian pakainya bukan buat gaming mah nih HP bisa tahan 2 hari bre. Aku jamin deh ya kan. Paling yang ngecas sekali aja gitu loh. Buat urusan isi dayanya juga terbilang cepet ya bre. Di paket pembeliannya udah dapat adapter 67 watt Super VOOC, isi daya dari 2% ke 50%, butuh waktu cuma 17 menit doang. Lu tinggal boker aja udah kelar gitu kan. Ini cepet banget bre. Sedangkan kalau buat isi daya dari 2% sampai full 100% cuma butuh waktu 40 menit doang bre. Ditinggal buat goreng Indomie terus makan udah kelar nih ya kan. Jadi memang charging time-nya di HP ini spesial banget ya. Dari semua pengujian tadi bre, sebenarnya poin penting dari HP ini itu ada di bagian kameranya gitu ya kan. Pakai konfigurasi 3 kamera. Kamera utamanya itu 64 megapiksel, bukan f1.7 tanpa OIS sayangnya bre. Dan ada kamera ultra wide 8 megapiksel dengan bukaan f2.2 ditambah lensa makro 2 megapiksel yang menurutku kurang penting-penting banget gitu ya kan. Karena kalau dari segi desain HP-nya tuh kelihatan ngeganjel ya. Ini menurutku pribadi ya. Desain HP ini tuh udah bagus, bump kameranya gede, tapi karena kehadiran lensa makronya bikin bump kamera yang di bagian bawah tuh kelihatan ya aneh gitu loh ya kan. Jadi jiwa OCD ku ini ya terganggu gitu loh bre. Coba aja lensanya tuh cuma 2 ya kan, terus bump kameranya tuh disamain antara bump kamera atas dan bawahnya, pasti lebih nice nggak sih ya kan, kayak di foto ini gitu. Ya ini sih selera masing-masing sih ya bre. Ya menurut kalian lebih bagus yang bump kamera begini sih ya apa-apa lah. Hasilnya jujur sih ini oke banget ya. Kemarin sempat jepret-jepret mobil pas malam-malam gitu kan, naik modenya tuh bekerja dengan baik bre. Ini mungkin karena updatean tadi kali ya. Noise-nya tuh mampu diredam dengan baik, kontras dan white balance-nya juga dipertahankan supaya nggak over dan punya tone warna yang cukup natural bre. Dan yang menarik di portrait modenya ini, croppingnya tuh rapi banget. Di bagian rambutnya oke loh untuk croppingnya ini ya. Karena kalian perlu tahu ya, ini tuh HP 4 juta, HP mid-range gitu, bukan HP yang flagship punya gitu loh. Blurry-nya juga ya bisa kita atur gitu. Dan hasil bokehnya tuh nggak kayak HP murahan gitu bre, yang hasil bokehnya tuh berlebihan banget gitu loh. Ini masih enak dilihat lah untuk bokehnya. Halus, tone warna kulitnya juga ya kelihatan akurat, detailnya juga bagus. Dan buat lensa ultrawide-nya ya masih oke ya, walaupun saturasinya agak kurang dikit. Dan detailnya juga nggak setajam lensa utamanya. Ya wajar lah aja ya kan. Lagi-lagi lensa ultrawide di HP mid-range tuh masih belum begitu sempurna karena cuma 8 megapiksel doang bre. Buat lensa selfie-nya jujur jarang kepake ya, walaupun tanpa efek beauty muka gue tuh tetap kelihatan mulus gitu loh di HP ini bre. Padahal ada bekas-bekas jerawat loh. Dan selanjutnya untuk perekaman videonya sih ada plus minusnya ya bre. Dan kita tes setelah kita dapet update untuk kameranya ini bre. Plusnya udah support perekaman 4K 30 fps baik itu di kamera depan ataupun kamera belakang bre. Di kelasan HP 4 jutaan ya baru Oppo Reno 11 5G ini sih yang kamera depannya dapat 4K 30 fps bre. Bisa juga buat mode portrait video tapi resolusinya tuh jadi turun di 720p 30 fps aja bre. Minusnya karena lensanya nggak punya sistem stabilisasi OIS, hasilnya jelas kurang stabil untuk 4K 30 fps-nya. Cuma di kamera selfie-nya sih untuk stabilisasinya lumayan oke lah, masih bisa dimaafkan gitu. Kalian bisa lihat sendiri lah untuk kualitas videonya bre. Dan ini dia, kita rekam di resolusi Full HD 60 fps, steady-nya off, artinya sistem stabilisasinya off ya. Makanya kalian bisa lihat untuk sistem stabilisasi perekaman video ini masih kurang oke. Kalau mau lebih stabil, kalian aktifin aja fitur steady-nya ya, supaya ini stabil ya. Tapi aku rasa ada sedikit di crop ya, agak ngezoom dikit. Dan untuk brightness-nya digelapin dikit bre, tapi nggak apa-apa, jadinya lebih stabil kok. Ini pengujian di resolusi 4K 30 fps di indoor yang cahayanya cukup ya, sambil jalan kaki biasa, dipegang satu tangan. Sebenarnya sih oke lah ya untuk detailnya, tapi sayang banget sistem stabilisasinya tuh sangat-sangat tidak oke bre. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi tertingginya 4K 30 fps. Kondisi malam hari ini cahayanya bener-bener redup banget ya. Sebilang cahayanya itu kurang lah. Dan stabilisasinya juga berasa ya kurang bagus di 4K 30 fps. Gimana menurut kalian nih? Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera depannya di resolusi tertingginya di 4K 30 fps. Gokil. Oppo Reno 11F ini bisa resolusi 4K di kamera selfie loh, gokil. Terus
wide angle-nya tuh luas banget coy. Jadi ini enak buat ngevlog pakai kamera depan sih. Kalau mau lebih stabil, mungkin kalau 4K 30 fps itu stabilisasinya agak kurang, kalian bisa aktifin fitur stabilisasinya, cuma kualitasnya turun jadi ke resolusi Full HD 30 fps. Tapi nggak apa-apa, jadinya jauh lebih stabil ya. Gitu. Dan hasilnya juga ya lumayan lah, ya kan. Dan jauh lebih stabil pastinya. Gimana menurut kalian mengenai lensa selfie-nya ini? Oke bre, kira-kira itu dia ulasan atau review dari kami mengenai Oppo Reno 11F 5G ini ya. Ini HP bukan satu-satunya HP 4 jutaan yang worth it di pasaran gitu. Karena segmentasi HP ini jelas bukan untuk kalian yang emang ngejar performa kenceng banget gitu loh. Ya ibarat lu beli mobil nih, kalau lu ambil Honda Brio itu dapat fun to drive-nya. Tapi untuk performa atau kenceng-kencengan ya jelas bukan Brio kelasannya gitu ya kan. Sama kayak HP ini bre, fun to drive-nya dapat banget, UI-nya oke, user experience-nya asik. Ya kekurangannya jelas tadi kan udah aku sebutin ya kan, speakernya masih mono, terus nggak ada lubang jack 3.5 mm, rekaman video kamera belakangnya tuh nggak stabil gitu loh. Jadi ya menurut aku sih ya kira-kira itu aja lah ya ulasan atau review dari kami mengenai HP ini. Gimana menurut kalian? Di segi harganya 4 juta sih ya mirip-mirip sama Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G bre. Ya kalian dapat HP Oppo gitu ya kan, yang mana Oppo itu kalau kalian tahu ya pengennya sih ya menyamai kualitasnya Samsung lah gitu kan. Ya kira-kira itu aja bre. Menurutku gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini bre. Selfie and di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.